Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Allah mengetahui kebutuhan kita. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Huang. Mari kita mulai kisah inspiratif. Lando, seorang pengemudi jeepney, sebuah moda transportasi publik di Filipina, di Manila, sedang duduk sambil minum kopi di sebuah kedai pinggir jalan. Jalanan sudah kembali dipenuhi para komuter setelah berakhirnya pembatasan sosial akibat COVID-19. Syukurlah, berkat pertandingan olahraga hari ini aku akan dapat lebih banyak penumpang, pikir Lando. Aku bisa mendapatkan ganti atas pendapatanku yang berkurang kemarin-kemarin. Aku tidak perlu khawatir lagi. Namun, saat baru akan mengemudikan kendaraannya, ia melihat Roni duduk di bangku tak jauh dari situ. Tukang sapu jalan tersebut tampak susah hati, dan sepertinya ia butuh teman bicara. Tapi aku tidak bisa melewatkan semenit pun, pikir Lando. Lebih banyak penumpang berarti lebih banyak pemasukan. Aku tidak boleh membuang-buang waktu. Di sisi lain, Lando merasa bahwa Allah mau ia menghampiri Roni, jadi itulah yang dilakukannya. Yesus mengerti betapa sulitnya bagi manusia untuk tidak khawatir. Karena itu, Dia meyakinkan kita bahwa Bapa kita di surga mengetahui persis yang kita butuhkan. Kita diingatkan untuk tidak khawatir, melainkan mempercayainya dan menyerahkan diri kita untuk melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan. Saat kita menerima dan menaati kehendak-Nya, kita dapat meyakini bahwa Bapa kita yang mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, pasti akan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Sama seperti Dia memenuhi kebutuhan segala makhluk ciptaannya. Setelah bercakap-cakap dengan Lando, Roni pun berdoa dan mempercayai Tuhan Yesus. Bukan itu saja, Allah masih memberikan cukup penumpang pada hari itu. Lando bercerita, Dia mengingatkanku bahwa kebutuhanku adalah urusannya, dan urusanku hanya taat kepada Dia. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kekhawatiran apa yang sedang membebani hati Anda? Apa saja yang dapat Anda lakukan untuk menyerahkannya kepada Allah? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Penghormatan terhadap hari Sabat adalah isu yang dipersoalkan oleh para pemimpin agama pada masa Yesus. Akan tetapi, di Matius 6, Kristus menjabarkan esensi hari Sabat sebagaimana yang telah Allah tetapkan sejak dahulu kala. Sabat bertujuan untuk mengingatkan bangsa Israel tentang pemeliharaan Allah atas mereka. Mereka dapat berhenti mengumpulkan makanan dan perbekalan pada 1 hari dalam seminggu dan 1 tahun dalam 7 tahun. Itulah pola untuk menerapkan secara persis apa yang Yesus ucapkan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sabat selalu dimaksudkan agar umat mencari dahulu kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya maksudnya adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek hidup kita.
Dengan kata lain, menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kata mencari menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh dan secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Artinya, kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini, mengejar perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Rasul Paulus pun menasihati, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Melalui pertolongan Roh Kudus kita berusaha menaati perintah Tuhan. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir dan cemas akan kebutuhan kita, sebab semuanya pasti akan disediakan Tuhan. Apa yang pertama yang harus kita cari di dalam hidup kita? Yang pertama dan terutama kita cari adalah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana damai sejahtera, aman, nyaman dan sukacita abadi yang dirindukan dan dinanti-nantikan oleh semua orang. Namun dalam kenyataannya, manusia lebih mengutamakan mencari harta, makanan, minuman dan pakaian seperti yang disebutkan pada ayat 25, daripada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Perhatikan kalimat pada ayat 25b berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Secara sederhana, kalimat di atas ingin mengatakan bahwa mereka yang hidup dan terus mencari kerajaan Allah itu sudah pasti mendapatkan makanan, minuman dan pakaian. Selanjutnya, perhatikan pula kalimat, pandanglah burung-burung, pada ayat 26 dan kalimat, perhatikanlah bunga bakung di ladang, pada ayat 28. Kedua kalimat di atas ingin mengatakan, bahwa jika burung-burung dan bunga bakung saja Tuhan pelihara, apalagi setiap orang yang tidak pernah berhenti mencari kerajaannya. Harus kita akui bahwa orang Kristen pada umumnya mengutamakan mencari semuanya yang akan ditambahkan daripada mencari kerajaan Allah dulu. Bahkan dalam doa-doa kita kebanyakan kita meminta yang ditambahkan daripada kehendak Allah. Tuhan bukan tidak ingin memberkati kita, tetapi Ia ingin kita lebih dulu menjadikannya sebagai Tuhan atau prioritas utama dalam seluruh aspek hidup kita. Oleh sebab itu, dalam doa Bapa kami, kata datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ditempatkan lebih dulu dari doa meminta berkat atau makanan. Kita sering datang berdoa kepada Tuhan dengan list yang panjang. Tuhan berkati hidupku, pelayanku, keluargaku, masa depanku dan lainnya. Tetapi kita jarang berdoa agar kehendak Tuhan jadi atas semua yang kita doakan. Bila kita memang menempatkan mencari kerajaan Allah sebagai prioritas utama, maka kita seharusnya berdoa dulu dan menyerahkannya kepada Tuhan agar kehendak-Nya yang terjadi. Tetapi bila kita berfokus kepada semua yang ditambahkan itu, maka kita akan langsung menerima pemberian itu tanpa mencari dahulu kehendak Tuhan. Pernyataan ini sepertinya bernada sangat munafik bagi banyak orang. Ini bukan masalah munafik atau tidak, melainkan kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan menyusul. Karena itu, tempatkanlah Tuhan sebagai prioritas utama dalam seluruh aspek hidup kita, maka Ia akan memberikan segala kebutuhan hidup kita. Minta, cari, dan ketoklah. Lukas 11 ayat 9 berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat,
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada 3 kata kunci dalam nas hari ini, yakni minta, cari, dan ketok. Ketiga kata ini merupakan kata yang berbentuk imperatif dalam bahasa aslinya Yunani. Ketiga dari kata bentuk imperatif ini ada di dalam satu kesatuan, yang artinya perintah dari Tuhan Yesus itu tidak hanya meminta saja, lantas si peminta pasif saja menunggu kiriman datang, atau mencari saja tanpa memberitahukan apa kebutuhan kita kepada Bapa, atau mengetuk saja dalam artian menagih-nagih permintaan tanpa melakukan sesuatu aksi, yaitu mencari. Ketiga aksi ini harus dilakukan oleh para pendoa. Perhatikan bahwa dalam teks ini ada suatu hubungan aksi-reaksi, yakni mintalah, maka akan diberikan, carilah, maka kalian akan menemukan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah makna dari ketiga kata ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, mintalah, maka akan diberikan. Yang dimaksudkan dengan mintalah maka akan diberi, itu adalah Tuhan akan memberikan apa saja yang kita minta, asalkan yang diminta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuncinya di sini adalah apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak. Di dalam berdoa meminta sesuatu, kita harus selalu berkata kepada Tuhan, apakah yang kita minta ini sesuai dengan kehendak-Nya atau tidak. Seperti doa Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan di dalam Matius 26 ayat 39. Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di dalam doanya, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa Bapa untuk mengabulkan kehendak-Nya. Kedua, carilah, maka kalian akan menemukan. Terus mencari, menunjukkan tindakan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nas firman Tuhan mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah. Kebanyakan dari kita terbalik, tidak mencari kerajaan Allah tetapi mencari yang ditambahkan Allah itu. Arti kata, semuanya, adalah semua kebutuhan duniawi. Tetapi sekali lagi, yang paling utama cari dulu kerajaan Allah. Ketiga, ketuklah, maka akan dibukakan. Terus mengetok, menunjukkan adanya ketekunan yang terus-menerus dalam menghampiri Allah, sekalipun Ia tidak menjawab dengan segera. Kita perhatikan tentang pintu yang akan dibukakan. Apa yang dimaksud dengan pintu itu? Pintu ini ialah pintu surga. Sebab Yakub pernah mengatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Di tempat ini manusia debu akan diproses menjadi manusia sorgawi. Begitu dahsyatnya pintu tersebut. Siapa itu pintu sebenarnya? Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Pintu adalah Yesus. Dalam tabernakel, pintu yang pertama disebut pintu gerbang yang artinya percaya, beriman, dan pintu merupakan suatu tempat peralihan dari kerajaan dunia masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan menjadi Kristen tetapi di luar pintu, artinya mendengar firman tetapi tidak mau mengetok pintu, tidak mau beralih ke kerajaan surga, tidak percaya firman Tuhan, sehingga dari tahun ke tahun kehidupan tersebut tidak ada perubahan dalam hidupnya.
Tetapi sebaliknya, bila kita mau mengetok pintu, yang artinya kita percaya, beriman dan berseru kepada nama Yesus, maka Bapa menganggap itu adalah baik, maka pintu akan dibukakan, sehingga kita dapat keluar masuk menemukan padang rumput. Kita masuk sebagai warga kerajaan surga. Karena itu, janganlah berhenti dalam melakukan ketiga hal ini: meminta, mencari, dan mengetok, sebab Tuhan akan berkenan memberikan kita kesempatan untuk menerima, menemukan, dan terbuka jalan bagi kita. Apa artinya mencari dahulu kerajaan Allah? Yesus berkata untuk mencari dahulu kerajaan Allah dalam khotbahnya di bukit. Makna ayat ini lugas dan lugas. Kita harus mencari hal-hal dari Tuhan sebagai prioritas di atas hal-hal dunia. Yang terutama, ini berarti kita harus mencari keselamatan yang melekat dalam kerajaan Allah, karena nilainya lebih besar dari seluruh kekayaan dunia. Apakah ini berarti kita harus mengabaikan tugas-tugas wajar dan sehari-hari yang membantu menunjang kehidupan kita? Tentu tidak. Namun bagi umat Kristiani, seharusnya ada perbedaan sikap terhadap mereka. Jika kita mengurus urusan Tuhan sebagai prioritas, mencari keselamatannya, hidup dalam ketaatan kepadanya, dan membagikan kabar baik kerajaan kepada orang lain, maka Dia akan mengurus urusan kita sesuai janjinya, dan jika itu adalah pengaturannya, di mana yang mengkhawatirkan? Namun bagaimana kita tahu apakah kita benar-benar mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Ada pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Di mana saya biasanya menghabiskan energi saya? Apakah seluruh waktu dan uangku dihabiskan untuk barang dan kegiatan yang pasti akan binasa, atau untuk mengabdi kepada Tuhan yang hasilnya akan bertahan selamanya? Orang-orang percaya yang telah belajar untuk benar-benar mendahulukan Tuhan mungkin akan bersandar pada dinamika suci ini. Dan semua hal ini akan diberikan kepadamu juga. Allah telah berjanji untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhannya, menyediakan setiap kebutuhan. Namun gagasannya mengenai apa yang kita perlukan seringkali berbeda dengan gagasan kita. Dan waktunya hanya kadang-kadang sesuai dengan harapan kita. Misalnya, kita mungkin melihat kebutuhan kita sebagai kekayaan atau kemajuan. Namun mungkin Tuhan tahu bahwa yang sebenarnya kita butuhkan adalah saat miskin, kehilangan, atau kesendirian. Ketika ini terjadi, kita berada di perusahaan yang baik. Tuhan mengasihi Ayub dan Elia. Namun Dia membiarkan setan benar-benar memukuli Ayub. Semuanya berada di bawah pengawasannya. Dan Dia membiarkan wanita jahat itu, Izebel, mematahkan semangat nabinya sendiri, Elia. Dalam kedua kasus tersebut, Tuhan mengikuti cobaan ini dengan pemulihan dan rezeki. Aspek-aspek negatif dari kerajaan ini bertentangan dengan ajaran sesat yang sedang berkembang di seluruh dunia, yang disebut dengan Injil Kemakmuran. Semakin banyak guru palsu yang mengumpulkan pengikutnya dengan pesan, Tuhan ingin Anda menjadi kaya. Namun filosofi tersebut bukanlah nasihat Alkitab, dan tentu saja bukan nasihat dalam Matius 6 ayat 33, yang bukan merupakan formula untuk memperoleh kekayaan. Ini adalah gambaran tentang bagaimana Tuhan bekerja. Yesus mengajarkan bahwa fokus kita hendaknya dialihkan dari dunia ini, statusnya dan daya tariknya yang penuh kebohongan, dan ditempatkan pada hal-hal kerajaan Allah. Mengapa kita harus memperhatikan bunga bakung di ladang? Di tengah khotbah agungnya di bukit, Tuhan beralih ke topik kecemasan atau kekhawatiran, mendorong para pengikutnya untuk percaya kepada Tuhan sebagai penyedia mereka. Dia bertanya kepada para pengikutnya, "Mengapa kamu khawatir tentang pakaian?
Perhatikan bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo dalam segala kemuliaannya tidak tersusun seperti salah satu dari bunga-bunga ini. Tetapi jika Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini hidup dan besok dibuang ke dalam oven, bukankah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang beriman? Bagian dari khotbah di bukit ini mungkin hanya diberi judul, "Berhentilah khawatir." Yesus mengulangi kata itu sedikitnya 5 kali. Tuhan baru saja selesai mengajarkan tentang kekayaan, membandingkan kekayaan duniawi yang sementara dengan harta surgawi yang kekal. Ia menegaskan bahwa hamba-hamba kerajaan yang sejati tidak boleh hidup demi penghargaan sementara di dunia ini, melainkan harus memandang ke surga dan pahala yang disimpan bagi mereka dalam kekekalan. Tujuan hidup ini, ungkap Yesus, adalah untuk mempersiapkan kita menghadapi dunia yang akan datang, mungkin merupakan satu-satunya saingan terbesar bagi pengabdian kita kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Entah kamu akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau kamu akan mengabdi pada yang satu dan meremehkan yang lain. Anda tidak dapat mengabdi pada Tuhan dan uang sekaligus. Tuhan menginginkan kesetiaan dan kasih sayang kita yang tak terbagi, yang mungkin merupakan pesaing terbesar berikutnya dalam hal waktu dan pengabdian kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian?" Hamba setia yang berkomitmen penuh kepada Raja tidak perlu khawatir dengan kehidupan sehari-hari. Hakikat keberadaan kita lebih dari sekedar apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita kenakan. Kita harus memperhatikan burung di udara. Menurut Yesus, mereka tidak bercocok tanam atau menyimpan makanan di lumbung. Tidak, Bapa Surgawi mereka yang memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga di matanya dibandingkan mereka? Tanya Yesus. Tidak ada gunanya kita mengkhawatirkan kebutuhan dasar kita. Yesus bertanya, dapatkah seseorang di antara kamu yang khawatir menambah 1 jam saja dalam hidupnya? Mempercayai Tuhan sebagai penyedia kita berarti percaya bahwa Dia akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Tuhan memegang kuasa hidup dan mati di tangannya, dan Dia akan menopang hamba-hambanya selama mereka perlu bertahan. Kita juga harus memperhatikan bunga bakung di ladang. Mereka bertumbuh namun tidak perlu bekerja untuk memproduksi pakaian. Mereka khawatir atau kekhawatiran berdasarkan tema tersebut. Kristus mengajarkan bahwa mengejar kekayaan setelah membahas topik uang, Tuhan langsung beralih ke kekhawatiran. Yesus menggunakan makanan dan pakaian sebagai contoh umum untuk menunjukkan kebutuhan dasar kita. Kita mungkin dengan mudah memasukkan sewa, tagihan listrik, anggaran belanjaan, atau sejumlah kekhawatiran sehari-hari yang menjadi sumber kekhawatiran kita. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus menekankan bahwa Salomo, dengan segala kemegahannya, tidak berpakaian seperti salah satu dari mereka ini. Bunga bakung di ladang ada hari ini dan besok musnah. Jelas Yesus. Kalau Tuhan begitu sayang pada bunga-bunga liar berumur pendek, apalagi Dia akan peduli pada kita yang sangat berharga di matanya. Yesus tidak hanya mendorong kita untuk percaya kepada Bapa Surgawi kita, namun Dia juga meneguhkan betapa berharganya kita di mata Allah. Menjelang akhir bagian kekhawatiran ini, Yesus bertanya, "Mengapa imanmu begitu kecil?
Tafsiran-tafsiran Alkitab menunjukkan bahwa nada suara Yesus di sini bukanlah merendahkan atau memarahi, tetapi membujuk dan memberi alasan. Dia menekankan poin utamanya dengan pertanyaan yang tajam. Apakah Anda benar-benar mempercayai Bapa Surgawi Anda? Yesus mendorong para murid untuk melihat ke atas dan melihat melampaui kehidupan ini. Sama seperti Paulus mendesak jemaat di Korintus. Jadi, janganlah kita mengarahkan pandangan kita pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang tidak terlihat, karena apa yang terlihat hanyalah sementara, tetapi apa yang tidak terlihat adalah sementara, kekal. Jika prioritas kita berada pada urutan yang tepat, jika kita mencari dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka segala sesuatu, kebutuhan dasar kita dalam hidup ini, akan disediakan bagi kita oleh Sang Raja. Bapa Surgawi kita untuk merawat kita dan menyediakan kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan sangat mengasihi kita dan karena itu akan memberi makan dan pakaian kepada kita. Di tangan-Nya ada kehidupan segala makhluk dan nafas seluruh umat manusia. Kata Ayub 12 ayat 10. Kita tidak perlu khawatir karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita juga hendaknya mempertimbangkan bunga bakung di ladang, karena mereka mewakili sifat singkat dari waktu kita di bumi ini. Fokus kita harus tetap pada kekekalan dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dan kita hendaknya memperhatikan bunga bakung di ladang, karena mengingatkan kita betapa berharganya kita di mata Allah. Kita hendaknya mempertimbangkan bunga lili di ladang, karena itu mengingatkan kita untuk mempercayai. Janganlah khawatir. Matius 6 ayat 34 berkata, karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nas hari ini mengingatkan orang Kristen untuk tidak merasa khawatir atau cemas tentang masa depan, terutama dalam hal kebutuhan dan kesulitan hidup. Konteks dari ayat ini adalah bagian dari pengajaran Yesus tentang kekhawatiran dan penyediaan Allah bagi umat-Nya. Ayat ini mencerminkan ajaran Yesus tentang kepercayaan, ketenangan, dan ketergantungan pada Allah. Sebelum ayat ini, Yesus memberikan ajaran tentang kekhawatiran dalam ayat-ayat sebelumnya. Ia mengajarkan bahwa Allah adalah penyedia yang baik, dan bahwa manusia tidak perlu merasa cemas tentang makanan, minuman, dan pakaian, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ayat ini menekankan pentingnya bergantung sepenuhnya pada Allah dan mempercayakan kebutuhan kita kepadanya. Orang percaya, Kristen diajarkan untuk hidup dengan iman yang kuat bahwa Allah akan memberikan yang diperlukan pada waktunya. Ayat ini mengingatkan kita untuk fokus pada hari ini dan tidak terlalu terpaku pada permasalahan masa depan. Ini adalah seruan untuk hidup dalam momen ini dengan penuh kesadaran. Penulis kitab Matius mungkin ingin menghindarkan orang dari kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan yang dapat mengganggu hidup sehari-hari. Dengan kata lain, jangan biarkan kekhawatiran akan masa depan menghalangi kita dari menjalani hidup dengan damai. Ayat ini menjadi pengingat bagi orang percaya, Kristen, untuk mempercayakan Allah dengan segala aspek hidup mereka dan untuk hidup dalam ketaatan terhadap-Nya. Ini adalah bagian dari ajaran Yesus tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan menjalani kehidupan yang penuh iman. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan yang perlu dipertimbangkan dan direnungkan. Pertama, fokuslah pada saat ini. Pernyataan ini mengajarkan pentingnya fokus pada saat ini. Bukannya terlalu khawatir tentang masa depan.
Kita seringkali cenderung memikirkan banyak hal yang mungkin terjadi di hari esok, yang dapat membuat kita merasa cemas dan terganggu. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu membebani diri dengan kekhawatiran yang belum tentu akan terjadi. Kedua, kita harus tergantung kepada Allah. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang ketergantungan kita pada Allah. Ketika kita terlalu khawatir tentang masa depan, kita mungkin cenderung mencoba mengendalikan segalanya sendiri. Pernyataan ini mengajak kita untuk percaya bahwa Allah adalah penyedia yang baik, dan bahwa Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan pada waktunya. Ketiga, kesusahan sehari cukuplah sehari. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman tentang bahwa setiap hari dapat memiliki tantangan dan kesulitan sendiri. Oleh karena itu, kita tidak perlu menambah beban dengan merenungkan terlalu banyak hal yang mungkin terjadi di masa depan. Kita harus belajar mengatasi kesusahan yang ada di hadapan kita saat ini. Keempat, kita harus bebas dari kekhawatiran yang berlebihan. Merenungkan ayat ini dapat membantu orang untuk melepaskan kekhawatiran berlebihan tentang masa depan dan belajar untuk hidup dengan lebih tenang. Ini adalah pesan yang mengajak kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dalam setiap momen dan untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini. Dalam keseluruhan konteksnya, pernyataan ini mengajak kita untuk hidup dengan iman, mempercayakan Allah, dan melepaskan kekhawatiran yang berlebihan. Karena itu, renungan ini panggilan untuk hidup dengan bijak, menghargai saat ini, dan menjalani hidup dengan lebih damai dan tenang. Jangan khawatir. Matius 6 ayat 27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Kekhawatiran bisa datang dalam hidup-hidup kita secara berlapis. Rasa khawatir bisa muncul dari luar diri kita, bahkan bisa dari dalam diri kita. Yesus tidak ingin menghilangkan rasa khawatir dalam diri manusia. Yesus sedang berkata bahwa khawatir tidak akan pernah menambah sehasta dalam hidup kita. Yesus tidak sedang melarang dan mengutuk yang merasa khawatir. Namun Yesus ingin pendengarnya memahami bahwa ketika kita khawatir, hal tersebut justru tidak berkontribusi dalam hidup kita. Khawatir adalah situasi seseorang atau keadaan seseorang. Khawatir bukan menjadi sikap seseorang. Bila rasa khawatir menjadi sikap kita, maka benar bahwa kita tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kebaikan kita. Semua orang bisa dilanda khawatir, namun tidak semua orang yang bisa bersikap optimis dan tetap percaya kepada campur tangan Tuhan. Siapapun orangnya, entah itu pria atau wanita, tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang berpangkat atau pegawai rendahan, tinggal di kota, desa, di lereng gunung atau di daerah pelosok, semuanya pasti pernah merasa khawatir. Adalah bohong jika ada orang yang berkata, "Seumur hidup aku tidak pernah khawatir." Karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar, tapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau keterusan hidup dalam kekhawatiran. Khawatir adalah respon natural manusia dalam menghadapi persoalan yang secara logis sulit dilihat jalan keluarnya. Khawatir terkena virus berbahaya. Khawatir akan analisis dan vonis dokter. Khawatir akan kekurangan materi atau finansial. Khawatir akan terkena PHK. Khawatir akan kemerosotan usaha dan karir. Khawatir akan kehilangan orang yang dikasihi. Ini semua adalah contoh nyata penyebab kekhawatiran. Terlepas dari itu, coba renungkan. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi.
Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung dan pikirannya terbagi-bagi. Pertanyaan kedua, apa yang harus kita perbuat ketika rasa khawatir menyerang pikiran kita? Rasul Paulus menasihati, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekhawatiran pada dasarnya adalah masalah penguasaan atau pengendalian diri. Kekhawatiran berusaha untuk mengendalikan apa yang tidak dapat dikendalikan. Kita tidak dapat mengendalikan ekonomi, jadi kita merasa khawatir tentang ekonomi. Kita tidak dapat mengendalikan anak-anak kita, maka kita merasa khawatir tentang mereka. Kita tidak dapat mengendalikan masa depan, maka kita khawatir tentang bagaimana masa depan kita nanti. Tapi sayangnya, kekhawatiran tidak pernah memberikan solusi atau jalan keluar pada kita. Kekhawatiran benar-benar merupakan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali bagi hidup kita. Ketika memberikan khotbah di bukit, Yesus menyatakan 4 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir, yakni: pertama, kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Matius 6 ayat 25 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Yesus berkata, jika itu bukan sesuatu yang bersifat kekal, tidak perlu kita khawatir tentangnya. Adalah kebodohan jika kita merasa khawatir tentang sesuatu yang dapat kita ubah. Merasa khawatir tentang sesuatu yang tidak dapat kita ubah juga tidak ada gunanya. Jadi kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kedua, kekhawatiran itu tidak wajar. Tuhan Yesus memberi ilustrasi dari alam di Matius 6 ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Hanya ada satu makhluk ciptaan Tuhan yang merasa khawatir, manusia. Kitalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang tidak percaya kepadanya, dan hal itu merupakan sebuah ketidakwajaran. Ketiga, kekhawatiran itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kekhawatiran tidak dapat merubah apapun. Dalam Matius 6 ayat 27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ketika kita merasa khawatir tentang suatu hal atau masalah dalam hidup kita, kekhawatiran tersebut tidak akan membantu kita menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Kekhawatiran itu seperti ketika kita duduk di kursi goyang. Kita melakukan banyak kegiatan, mengeluarkan banyak tenaga dan gerakan, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Kekhawatiran tidak dapat merubah apapun di dunia ini kecuali kita. Ya, kekhawatiran membuat kita menjadi galau. Keempat, kekhawatiran itu tidak perlu. Dalam Matius 6 ayat 30 mengatakan, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Mengapa? Karena Ia telah berjanji untuk memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, mulai hari ini, tinggalkan setiap jenis kekhawatiran yang menguasai hidup kita dan letakkan iman percaya kita kepada Sang Pencipta kita. Karena Ia sendiri yang akan menyediakan segala yang kita perlukan pada waktunya. Apa yang Yesus coba sampaikan ialah bahwa hidup kita harus tetap move on. Kita tidak boleh berhenti melakukan apa-apa karena khawatir. Namun jika benar bahwa kita merasa demikian, biarkan kita bertindak dengan yakin dan berjalan dalam iman kepada Allah. Jika khawatir tidak akan pernah menambah sehasta pada jalan hidup kita, maka kita hanya perlu percaya kepada pemeliharaan Allah. Karena itu, percayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang berkuasa melakukan, jauh dari apa yang dapat kita lakukan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah yang baik, aku tidak perlu khawatir, karena Engkau telah berjanji akan memelihara dan menyediakan kebutuhanku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.